Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, tunggu dulu, pemikiran ini beneran punya saya atau bukan? Di dunia yang super berisik ini, berpikir untuk diri sendiri itu bukan lagi sekedar keahlian, tapi udah jadi semacam kekuatan super. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal cari tahu gimana caranya mengaktifkan kekuatan itu. Coba deh kita resapi kalimat ini sebentar. Sebagian besar dari apa yang kita yakini adalah warisan, bukan pilihan. Ini ide yang dalam banget loh. Artinya, banyak keyakinan kita yang paling mendasar itu mungkin bukan hasil dari kita mikir secara sadar, tapi cuma karena kita nyerap gitu aja dari lingkungan. Nah, sadar akan hal ini adalah langkah pertama untuk benar-benar mengambil alih kendali. Gini deh, anggap aja pikiran Anda itu pesawat jet pribadi yang canggih banget. Tapi kebanyakan dari kita ngebiarin pesawat itu terbang pakai mode autopilot, ngikutin rute yang udah diprogram sama orang lain. Entah itu masyarakat, media, atau bahkan keluarga kita sendiri. Pembahasan kali ini adalah momen di mana Anda masuk ke kokpit, matiin autopilotnya, dan ambil alih kemudi. Oke, jadi kalau kita ini lagi di mode autopilot, langkah pertamanya ya harus paham dulu. Kenapa? Kenapa sih pikiran kita secara otomatis nyerahin kendali? Yuk kita bedah satu persatu kekuatan tak terlihat yang bikin kita terus di jalur yang itu-itu aja. Jadi, ada 4 kekuatan utama nih yang bekerja di sini. Pertama, efek spons. Pikiran kita itu secara alami nyerap aja keyakinan apapun yang ada di sekitar kita. Kedua, reaksi emosional. Seringnya kan kita lebih pakai perasaan daripada pikiran pas dapat informasi baru. Ketiga, tekanan geng atau kelompok. Kita punya kebutuhan mendasar untuk bisa diterima sama kelompok kita. Dan yang terakhir, ya ampun capek sama informasi. Saking banyaknya data yang masuk, lebih gampang rasanya buat nitip mikir ke orang lain. Oke, masalahnya udah kita tahu, sekarang kita masuk ke solusinya. Tapi kita nggak langsung lompat ke teknik-tekniknya ya. Sebelum kita membangun apapun, kita harus pastiin fondasinya itu kokoh. Nah, ini semua soal menyiapkan pola pikir yang benar. Ini dia nih, landasan dari segalanya. Kerendahan hati intelektual. Ini tuh kemampuan yang kelihatannya simple, tapi penting banget. Yaitu untuk mengakui, kayaknya saya bisa aja salah soal ini. Tanpa sikap ini, kita bukan lagi berpikir, tapi cuma mempertahankan ego. Kerendahan hati inilah yang membuka pintu untuk bisa benar-benar berkembang. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita mikir loh. Coba bayangin, identitas Anda itu fondasi rumah, kokoh dan stabil. Nah, keyakinan Anda itu ibaratnya perabotan di dalamnya. Kan nggak mungkin Anda hancurin rumah cuma gara-gara udah bosan sama sofa, kan? Paling tinggal diganti aja sofanya. Nah, kalau kita memperlakukan keyakinan kita seperti perabotan bukan fondasi, mengubah pikiran itu jadi sebuah kemajuan, bukan krisis identitas. 3 kata paling sakti dalam berpikir mandiri, saya tidak tahu. Di dunia yang menuntut kita tahu segalanya sekarang juga, mengakui ketidaktahuan itu bukan kegagalan, itu justru tameng pelindung. Ini ngasih Anda ruang yang berharga untuk benar-benar berpikir, bukannya sekedar bereaksi. Sip, fondasi beres, pola pikir udah benar. Sekarang, waktunya kita melengkapi diri. Ini adalah perangkat intelektual Anda, alat-alat nyata dan praktis yang bisa Anda pakai setiap hari untuk membangun argumen yang lebih kuat dan keputusan yang lebih jernih. Lupain deh kalimat karena dari dulu juga begini. Berpikir dengan prinsip pertama itu ibaratnya jadi seorang detektif intelektual. Anda singkirkan semua asumsi dan tradisi, terus Anda pecah masalahnya sampai ke kebenaran paling dasar yang nggak bisa dibantah lagi. Nah, dari situ, baru deh Anda bangun lagi pemahaman Anda. Inovasi sejati lahirnya dari sini. Coba kita jujur deh, yang Anda cari itu pemikiran beneran atau cuma validasi? Kalau isi feed Anda itu cuma ruang gema yang isinya orang-orang yang setuju terus sama Anda, itu namanya bukan olahraga mental, tapi pijat mental. Pemikiran yang sejati itu terjadi ketika ide-ide Anda diuji dengan perlawanan. Carilah gesekan intelektual itu, disitulah kekuatan yang sebenarnya. Siapapun bisa merobohkan argumen orang-orangan sawah yang lemah, tapi seorang pemikir sejati itu membangun manusia baja. Jadi bukannya menyerang versi terlemah dari argumen lawan, Anda justru membangun versi paling kuat yang bisa Anda bayangkan. Anda kasih argumen itu keunggulan terbaiknya. Dan kalau ide Anda masih bisa bertahan setelah itu, nah baru Anda tahu Anda punya sesuatu yang solid. Otak kita itu didesain untuk efisien. Yang artinya, dia suka pakai jalan pintas. Dan iya, jalan pintas ini sering banget bikin kita nyasar. Kenali nih musuh-musuh umum ini? Ada bias konfirmasi yang bikin Anda terkurung di gelembung Anda sendiri, ada bukti sosial yang bikin Anda cuma ikut-ikutan orang banyak, dan ada heuristik ketersediaan yang bikin berita utama hari ini terasa kayak kebenaran mutlak. Coba deh pakai strategi ini untuk melawannya. Oke. Kita udah bahas cara berpikirnya, tapi di mana kita berpikir itu sama pentingnya loh.
Untuk bisa berpikir secara mendalam, kita nggak bisa ada di perairan yang dangkal dan berisik. Kita perlu menyelam, dan itu butuh yang namanya disiplin kesunyian. Coba bayangin deh hari-hari Anda. Notifikasi, scroll feed, berita utama, podcast, itu serangan pemikiran orang lain yang nggak ada habisnya. Di tengah badai suara ini gimana caranya kita bisa dengar bisikan pemikiran orisinil kita sendiri? Nah, ini kebalikannya. Hening, sunyi. Ini bukan soal ruang kosong, tapi soal tanah yang subur. Ide-ide original itu nggak pernah teriak, mereka itu berbisik. Dan Anda cuma bisa mendengarnya ketika Anda sengaja mengecilkan volume dunia luar. Terus gimana caranya kita menciptakan keheningan ini? Gampang kok, gak harus pindah ke biara. Ini soal tindakan-tindakan kecil yang disengaja. Coba deh ubah pikiran yang kabur jadi kata-kata yang jelas lewat tulisan. Atau, lindungi ruang mental Anda dengan menjadwalkan waktu fokus tanpa gangguan. Biarin pikiran Anda berkelana dengan jalan-jalan santai tanpa HP. Dan yang paling penting, jangan takut semua bosan. Disitulah keajaiban seringkali muncul. Oke, kita udah bahas masalahnya, pola pikirnya, alatnya, sampai lingkungannya. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Sebenarnya, tujuan dari semua ini apa sih? Semuanya mengerucut ke satu konsep yang kuat, tanggung jawab. Ini dia tujuan akhirnya. Tanggung jawab intelektual. Ini bukan soal jadi beda sendiri biar kelihatan keren, bukan. Ini soal kepemilikan. Ini soal kemampuan untuk bisa berkata, ini yang saya yakini, ini alasannya kenapa saya meyakininya, dan ini proses yang saya lalui untuk sampai di sini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas, ujian terakhir dari berpikir mandiri. Kalau Anda sendirian di sebuah ruangan, nggak ada yang ngasih like, nggak ada retweet, nggak ada anggukan setuju dari teman-teman Anda, apakah keyakinan Anda bakal tetap sama? Coba renungkan itu. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam pembahasan ini.